tidak perlu sebut satu persatu, tapi sebenarnya sudah terpatri di dalam hati. Pogon ini banyak sekali mendapat berkat. Bulan lalu di tengah malam jam 11, saya cerita sedikit, Bapak Sosimus Mitang datang ke rumah jabatan melalui lewat orang. Dia menyampaikan begini, Pak Subandi, aku buatan leleron ko aku ita, aku biasa le ruang tamu ya. Jadi itu bulan lalu dia menyampaikan begitu. Aku biasa terilai kursi ruang tamu ya. Aku buat denang sampai. Nah itu bulan lalu di jam 11 malam. Dan hari ini saya ingin kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Bapak Sosimus Mitang merintis, Simon Subandi melanjutkan. Karena sejak sekolah ini belum dinegerikan juga kami selalu memberi perhatian meskipun kecil ya, tetapi kami selalu memberi perhatian untuk bagaimana sekolah ini bisa berjalan, bisa maju ya. Jadi pada saat penegrian ini sebenarnya SK ini sudah terbit duluan daripada Hewerbura. Sebenarnya SK ini dari 30 Mei yang lalu kalau saya tidak salah. Hewerbura belakangan sebenarnya. Jadi kita bersyukur tahun ini ya, Hewerbura juga negeri, Pogon juga negeri. Kehadiran SMP Negeri 50 Santo Paulus ini bukan untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, di sekolah swasta yang lain, tetapi harus berkolaborasi, bekerja sama ya, karena sekolah swasta, sekolah negeri tetap itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Pemerintah tidak mungkin hanya urus sekolah negeri saja, tapi sekolah swasta, sekolah negeri tetap itu menjadi tanggung jawab pemerintah. SMP Salib Suci Pogon, SMP Roberto itu juga tetap perhatiannya sama. Saya kira tiap tahun saat saya DPR, pokir-pokir saya juga banyak ke sana. Ya, lapangan futsal sudah jadi, renovasi gedungnya sudah, Roberto sudah dapat drum band yang biasa kalau acara-acara drum band itu yaitu dari Simon Subandi, ya, dari Kadis PKO ya. Nah di sini juga Pak Kadis ini harus ada drum band kalau muridnya banyak ya. Ya, lalu beberapa bangunan fisik lainnya tentu masih banyak yang harus dilakukan sehingga saya kira nanti ruang lab, komputer dan segala macam ini juga belum ada. Ini tentunya menjadi perhatian. Satu hal yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah dan jajarannya, ini harus kita proaktif. Sekarang ini dana DAK itu tidak ada lagi ya. Tahun 2026 kita tidak ada dana DAK. Yang ada itu sekolah harus proaktif, berkomunikasi, bekerja sama dengan dinas untuk bisa mengusulkan supaya dapat daya bantuan revitalisasi ya. Tahun 2025 ini ada 14 miliar lebih untuk 21 sekolah. Tahun depan dari silakan berproaktif untuk bisa mendapatkan dana itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang luar biasa. Terima kasih Ibu Ketua Yayasan yang Mama cerita tadi itu benar. Hanya Mama ini buat saya pulang tidak bisa tidur karena Mama naik motor baru goyang-goyang ini ya. Saya juga pikiran ya. Jadi bersabar saja, doa banyak, kami diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa wujudkan itu semua satu persatu. Dan Bapak Ibu semua, saya kira hari ini hari yang bersejarah dan mendengar sekolah ini menjadi negeri, saya kira muridnya akan pasti banyak yang menuju ke sini ya. Tetapi ingat, jangan hanya embel-embel negeri lalu tinggal diam, tetapi bagaimana harus menjaga kualitas sekolah ini ya. Jangan hanya asal negeri, tetapi harus menjaga kualitas ya. Jadi Mama berkat akan banyak karena memberikan semuanya dengan tulus ya, dan patut kita syukuri ya.
Kalau Pak Sosi ya dia tidak punya pikiran seperti itu, hari ini tentu tidak mungkin sekolah ini jadi negeri. Ya, artinya rintisan apa yang menjadi pikiran beliau ini yang harus kita hargai. Ini adalah kita harus apresiasi tinggi-tingginya. Ya, karena dari ide itu di usia pensiun beliau masih bisa memikirkan banyak orang, memikirkan anak-anak kita. Ya, jadi untuk itu sekali lagi Pak Kadis, untuk para guru yang mengajar di sini ya tetap tenang di tempat.